Saudara Menteri Investasi mengungkap ada negara yang tak suka jika proyek di Pulau Rempang berjalan. Padahal Presiden Joko Widodo menyebut proyek ini seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan justru menyengsarakan. Dan saudara, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Indonesia Update hari ini. Saya Jihan Novita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Kurang lebih 4 SSK sampai hari ini yang kita tambahkan, dan ini akan terus kita tambah disesuaikan dengan eskalasi. Tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Memang hidupnya di laut, nggak akan bisa kita hidup di darat. Kita mulai dari nol lagi, kita nggak tahu tempat yang selalu kita kerja, nggak akan bisa. Ini adalah Kampung Tanjung Banon yang berada di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Kolong rumah warga adalah perairan Galang yang terhubung dengan jalur perairan internasional seperti Selat Malaka, perairan Singapura, hingga ke perairan Cina Selatan. Untuk domestik, perairan Galang terhubung ke perairan Lingga, perairan Bangka Belitung, perairan Tungkal, Palembang, Jawa, Kalimantan, Anambas, hingga Natuna Utara. Kini ketenangan warga satu dari 16 kampung tua di Pulau Rempang terusik. Awang Acik salah satunya. Ia menyebut warga Pulau Rempang tidak melarang megaproyek Rempang Eco City, asal tidak harus mengosongkan kampung pesisir ini. Maunya masyarakat ini, dia tetap tidak mau relokasi. Kalau mereka memang ini supaya sebanding dengan tata yang mereka bangun, mereka istilahnya ditata sebagaimana sesuai dengan pembangunan, kan gitu. Masyarakat masih mau kok. Namun untuk relokasi masyarakat tetap menolak. Pendapat senada dilontarkan Amran, warga yang tinggal di Kampung Banon sejak 2003. Ia mengaku tak tahu harus bagaimana jika direlokasi jauh dari laut. Direlokasi, dipindahkan, kemana lagi kami mau kerja? Kalau kita ditinggalkan misalnya katanya di Ulu Gom sana kan, tempat mau direlokasi itu bikin perumahan. Jadi kan kalau kita di darat, kita memang hidupnya di laut, nggak akan bisa kita hidup di darat. Ketenangan warga Rempang pecah pada Kamis 7 September 2023 lalu. Warga bentrok dengan tim gabungan yang hendak memasang patok proyek Rempang Eco City. Dalam peristiwa ini, 43 orang ditangkap. Bentrok di Pulau Rempang membuat merah kuping Presiden Joko Widodo. Ia meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo segera menyelesaikan masalah yang timbul akibat miskomunikasi ini. Berulang kali saya tekankan, PSN ini tujuannya adalah memberi manfaat untuk rakyat, bukan justru sebaiknya menderitakan masyarakat. Menteri Investasi pun diminta turun tangan. Di hadapan anggota Komisi 6 DPR, Bahlil mengungkapkan keheranannya. Ini perusahaan, ini wilayah ini pernah diberikan izin 6 perusahaan. Aku jujur aja di dalam ini. Di mana izin itu setelah ditenggarai, diusut-usut bahwa ada terjadi kekeliruan prosedur. Maka kemudian dicabut, Pak Ketua. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi di balik itu semua. Yang ketiga, pendalaman kita harus kita melihat, saya setuju dengan Pak Haris tadi, Turino tadi. Tidak semua negara itu senang dengan Indonesia kalau ini jalan. Konflik di Pulau Rempang bermula saat BP Batam berencana merelokasi lebih dari 7.500 jiwa dari 16 kampung adat. Di lokasi itu akan dibangun kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City yang merupakan proyek strategis nasional tahun 2023.
Proyek ini ditargetkan bisa menarik investasi hingga 381 triliun rupiah di tahun 2080. Warga meminta agar proyek tak menggusur kampung adat, tapi petugas berupaya mengukur lahan dan memasang patok hingga memicu bentrokan. Tim Liputan, Kompas TV.